Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Novi harap kalian masih dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan terlebih kalian sudah siap dan semangat untuk belajar pagi hari ini. Nah, hari ini, hari Senin 19 Oktober 2020, kita akan melihat kembali, kita akan mempelajari dan mendalami kembali materi tentang teks eksplanasi, kalimat efektif, dan kosakata baku dan tidak baku. Nah, ketiga materi ini sudah pernah kita bahas di tema sebelumnya juga. Maka Bu Novi harap pembahasan kali ini memperdalam pengetahuan yang sudah kalian miliki. Oke, kita mulai ya anak-anak. Teks eksplanasi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks eksplanasi, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi yang lebih khusus, yaitu teks eksplanasi ilmiah. Bu Novi ingatkan terlebih dahulu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Teks eksplanasi berisi fakta, jadi bukan karangan seseorang saja. Dalam teks eksplanasi terdapat hubungan sebab akibat. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah membaca contoh teks eksplanasi. Nah, apa bedanya dengan teks eksplanasi ilmiah? Kalau tadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena, kalau teks eksplanasi ilmiah itu teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam. Jadi, kalau di dalam teks eksplanasi semua fenomena itu dijelaskan secara rinci dan detail, itu termasuk dalam teks eksplanasi. Sedangkan kalau teks eksplanasi ilmiah yang dijelaskan secara rinci adalah fenomena alam. Contohnya, arus listrik, pelangi, penemuan televisi, dan seterusnya. Contoh teks eksplanasi ilmiah yang berjudul banjir. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Paragraf 1. Dalam teks eksplanasi, paragraf 1 itu termasuk dalam topik masalah. Jadi, dalam paragraf ini dijelaskan inti dari apa yang dibahas dalam teks tersebut. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Itu tadi paragraf pertama yang menjelaskan tentang topik masalah dalam teks berjudul banjir. Paragraf berikutnya atau paragraf kedua yang dalam teks eksplanasi menjelaskan tentang rincian atau proses terjadinya fenomena tersebut. Dalam contoh ini yaitu banjir. Kita baca bersama-sama. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Paragraf ketiga.
Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan dan waduk digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portable digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Nah, di paragraf ketiga ini, dalam teks eksplanasi disebut dengan kesimpulan. Ini tadi salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah. Judulnya banjir. Materi yang kedua yaitu kalimat efektif. Bu Novi ingatkan kembali, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah yang berlaku. Contoh, ada dua buah kalimat, yang satu kalimat yang tidak efektif, yang kedua kalimat efektif dari kalimat tidak efektif sebelumnya. Contoh kalimat tidak efektif. Kemarin dulu, Ayah dan Berry pergi ke taman bermain. Kata-kata kemarin dulu itu ingin menjelaskan, ingin menunjukkan waktu terjadinya peristiwa Ayah dan Berry itu pergi ke taman bermain. Di mana mereka pergi ke taman bermain itu beberapa waktu yang lalu, yang sudah tidak diingat lagi berapa hari yang lalu. Nah, kalimat ini menjadi tidak efektif karena kata kemarin dan dulu itu menjadikan makna ganda. Maka salah satu kata perlu dihilangkan. Karena peristiwa ini terjadi beberapa waktu yang lalu, tidak diketahui secara pasti, tidak diingat secara pasti berapa hari sebelumnya, maka yang dihilangkan adalah kata kemarin. Sehingga kalimat efektif dari kalimat ini yaitu dulu Ayah dan Berry pergi ke taman bermain. Ini contoh kalimat tidak efektif yang diubah menjadi kalimat efektif. Sekali lagi, ketika mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif, tidak boleh mengubah isi dari kalimat tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mengganti kata yang membuat tidak efektif menjadi kalimat efektif atau menghilangkan kata yang berperan ganda atau membuat kalimat itu menjadi bermakna ganda. Materi yang ketiga yaitu kosakata baku dan tidak baku. Bu Novi ingatkan sekali lagi, kosakata baku adalah kosakata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan PUEB. Atau lebih mudahnya, untuk kita mengetahui apakah itu kosakata baku atau tidak baku, kita bisa menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Tapi ingat, Kamus Bahasa Indonesia itu sudah mengalami beberapa kali revisi, jadi pakailah Kamus Bahasa Indonesia yang revisi paling akhir. Contoh, ada sebuah kalimat yang di dalamnya itu ada kata tidak baku. Kita lihat bersama-sama. Agar rangkaian listrik dapat menghasilkan arus listrik yang stabil, alat-alat listrik harus dirangkai secara sistematis. Dalam kalimat ini ada satu kata tidak baku, yaitu sistematis. Nah, sistematis ini jika diubah atau kita cari bentuk bakunya, maka menjadi sistematis. Jadi, kata sistematis pada kalimat ini seharusnya dituliskan seperti ini, yaitu sistematis. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat efektif dengan kosakata baku. Nah, demikian tadi penjelasan tentang teks eksplanasi ilmiah, kalimat efektif, dan kosakata baku dan tidak baku.
Tugas kalian hari ini adalah salinlah soal berikut di buku tulis tematikmu. Setelah kalian salin, kalian kerjakan soal tersebut sesuai dengan perintahnya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, perbaiki kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Ada 3 kalimat. Kalimat pertama, Benny hari ini tidak sekolah. Benny tidak ikut ulangan bahasa Indonesia. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, para tamu-tamu undangan diharapkan untuk memasuki ruangan rapat. Kalimat yang ketiga, para siswa-siswa bermain di halaman sekolah pada saat istirahat. Kalimat tidak efektif ini kalian ubah, kalian perbaiki menjadi kalimat yang efektif. Nomor 2, tentukan kata tidak baku dalam kalimat berikut, kemudian carilah bentuk bakunya. Ada 3 kalimat yang harus kalian cermati dan kalian temukan kata-kata tidak bakunya. Dalam satu kalimat dimungkinkan tidak hanya 1 kosakata tidak bakunya. Jadi bisa jadi 2 atau 3 kosakata baku. Jadi cermati dengan betul masing-masing kalimat ada berapa kata yang tidak baku. Setelah ketemu, kalian cari bentuk baku dari kata tidak baku tersebut. Nah, demikian tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi bahasa Indonesia. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.